Oke, selamat datang di channel Dan Amplification. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari PCB yang saya jual ya. Dari PCB yang saya jual tipe Futon 1500 atau sekelas D1K5. Oke, untuk yang pertama ini ada input ya, ada built-in. Terus untuk gennya bisa diolah di 3 resistor ini untuk built-in, jadi mau dinaikkan atau diturunkan gennya dari situ. Berikutnya untuk tune control, tune audio, ini dari sub sampai mid itu bisa diadjust di sini ya, dari minimal atau maksimal. Kalau ke kanan lebih ke sub, kalau ke kiri lebih ke mid atau mid high. Berikutnya ini limiter pakai LCR, biasanya tanda titik ada di bagian LED untuk yang minus. Lanjut ya, lanjut untuk RSUN ini tertulis 2x6x8, namun disesuaikan ya, karena memang di sini ada TL074, ini ada TL072, jadi totalnya ada 6 buah op-amp. Untuk itu RSUN-nya dibutuhkan sedikit lebih kecil dari kelas D pada umumnya. Yang saya pakai ini karena ada 6 buah op-amp, saya pakai 6K8 di paralel 8K2, atau bisa 8K2 ditumpuk jadi 4,2 kilo. Berikutnya lagi di sini ada power supply bias. Hati-hati, ini yang plus ya. Di sini ada tertulis minus dan juga plus. Untuk UCP ini sensornya saya pakai jalur dari untuk itu memperpeka atau tidak bisa mengadjust dari ini ya. Ada tulisan OCP set. Ini saya pakai 1 kilo. Mungkin untuk memperpeka bisa di bawah 1 kilo dan sebaliknya. Ini bawaan PCB adalah 1 kilo. Berikutnya lagi ada revisi sedikit ya. Di sini ada sensor oscillation protection. Ini seharusnya 6K8. Ini tertulis 680. Seharusnya 6K8 untuk biar tidak terlalu sensitif, sedangkan ini ada tulisan USB, bisa di jumper untuk mengaktifkan fitur oscillation protection, atau juga dibiarkan seperti ini dilepas untuk menonaktifkan oscillation protection. Berikutnya lagi ada revisi di Zener 12 volt ini ya. Zener 12 volt ini itu paralel dengan power supply bias, jadi ini yang saya pakai 4007 atau bisa dikosongin saja. Untuk 12 volt Zener ini bisa dikosongin, namun yang saya pakai 4007 karena kalau pakai Zener 12 volt apalagi partnya yang KW itu cepat rusak karena frekuensi tinggi yang dilewatinya. Itu pengalaman yang saya dapatkan selama ini. Jadi kit saya pakai 4007 semua untuk safety dari PSU bias. Kemudian yang nggak kalah penting lagi itu di Zener 12 volt pembantu bootstrap, biar mudah disebut bootstrap. Ini hendaknya pakai Zener yang kualitasnya bagus ya, 1 watt kualitasnya bagus, karena kalau kualitasnya kurang bagus itu akan cepat rusak juga akibat frekuensi tinggi dari kelas D itu sendiri. Dan kebanyakan kalau sudah rusak itu akan serak, ininya nggak short ataupun nggak putus, namun tidak kuat menahan frekuensi tinggi, akhirnya jadi serak. Sedangkan kalau dilepas normal, jadi bisa dipakai Zener yang kualitas bagus ataupun bisa dikosongi juga. Oke, ini ada opto copper 2 ya, sudah ada tandanya, pin 1 di mana sudah ada tanda. Kemudian untuk set frekuensi ini yang sering ditanyakan. Jadi set frekuensi itu sendiri
ada bermacam-macam caranya. Saya sendiri biasanya pakai ini R6K8 ini bisa disetting, namun juga harus dilihat dulu ya, jangan asal setting, harus dilihat dulu di osiloskop untuk mengeset frekuensi PWM nya sendiri. Bisa dari ini atau dari delay on nya. Ini saya pakai 10 kilo, bisa dinaikkan agar lebih rendah frekuensinya, namun maksimal 47 piko ya. Ini pakai 10 piko, maksimal 47 piko. Jadi set frekuensi bisa dari sini, namun saya sarankan di R yang 6K8 ini. Oke, untuk MOSFET saya rekomendasikan IRFP 260 ya. IRFP 260 ini IC nya enggak ada tulisannya, ini saya sedikit kasih tahu walaupun secara umum saja. Ini IR2110, ini CD4049. Saya rekomendasikan merek Texas Instrument ya, karena saya sudah mencoba. Sedangkan ini TL074 dan ini TL072. Hati-hati kalau memilih IC UPM karena ada beberapa IC yang nggak bisa dipakai, khususnya IC UPM. Oke, ini bentuk jadinya ya, bentuk jadinya seperti ini. Nanti kita coba tes dapat frekuensi berapa sesuai PCB yang ada nilainya ini. Jadi sesuai PCB kita tanam, kecuali yang dua ini ya, kecuali yang dua ini kita coba tes. Walaupun ini enggak yang ini enggak diganti juga nggak apa-apa selama dinonaktifkan, USB nya dinonaktifkan. Jadi bisa direvisi. Ini sekali lagi ya, ini 680 seharusnya 6K8, sedangkan Zener 12 volt dikosongin saja atau diganti 4007. Oke, demikian penjelasan saya tentang PCB Futon 1500 ini. Semoga memberikan gambaran dalam merakit PCB ini. Oke, monggo di order dan juga memberikan inovasi dan juga yang lain buat anda semua. Nah, ini sudah ada maghrib. Berikut contoh jadinya. Jadi ini murni langfik ya, murni fik, kecuali yang dua tadi. Kecuali yang dua tadi itu memang lupa saya update karena ini memang gambar yang lama ya, gambar yang lama atau layout yang lama. Jadi dua layer saya cetak di GLC, feedbacknya pun lebih dari dua, atau dengan kata lain saya sebut multi feedback. Jadi suaranya sangat merdu sekali dibanding kelas D saya yang single layer, atau bisa disebut yang dulu itu Linos 1K5 dan juga Thanos 1K5. Oke, demikian lur ya, kita coba langsung tes kit jadinya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.